Dimana ta'akhir muslimun wa dimana taqaddama ghairuhum. Kenapa umat Islam mundur dan mengapa umat yang lain maju? Karena yang namanya toleransi itu bukan ikut serta. Toleransi itu adalah bisa hidup berdampingan dengan orang yang kita akui akidahnya salah dengan kita. Toleransi. Jadi bagaimana kira-kira Ustaz menyikapi kebinekaan kita ini, menjelaskan kepada kaum terpelajar ini, bagi mereka yang sudah banyak membaca buku atau membaca banyak pemikiran-pemikiran yang ada di dalam kampus atau di luar kampus. Wallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaannya. Saya kira cukup mendasar. Pertama, saya teringat dengan surat yang dikirim oleh Al-Ustaz Hamzah Imran kepada Al-Amir Syakib Arslan. Di mana ta'akhir muslimun wa di mana taqaddama ghairuhum. Kenapa umat Islam mundur dan mengapa umat yang lain maju? Problemnya adalah, kata Amir Syakib Arslan, di antara adalah kita lebih enak mengajari orang yang jahil sekalian daripada nisful jahil. Setengah jahil ini dia merasa berilmu setengah, ini repot. Termasuk dalam masalah toleransi. Sekarang orang-orang yang sering mengatakan kebinekaan itu terancam, dari mana terancam? Dari agama yang mayoritas. Udah berapa puluh tahun atau berapa ratus tahun kita hidup berdampingan dengan orang yang berlainan agama. Tidak pernah yang lain itu merasa terancam. Justru ada sebagian orang mengatakan yang mayoritas ini malah merasa terancam dengan yang minoritas. Nah sekarang ada perasaan nanti kalau kita nggak mengucapkan nanti dibilang tidak toleran. Lu Anda itu siapa? Anda tokoh. Ya saya tokoh. Tokoh di mana? Anda saya tokoh apa? Kalau di dalam konteks mungkin presiden, gubernur, dalam konteks istilah saya suka al-qadha itu kan namanya mujamalah. Dalam konteks basa-basi kami mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru. Gubernur yang mengatakannya. Kalau dia tidak mengatakan maka kebinekaan di Sumatera Utara akan pecah. Itu lain cerita. Misalnya Agil tidak mengucapkan itu, problem enggak dengan masyarakat di Bandung? Kan nggak ada problem. Sekarang ada yang hal-hal yang dipaksakan yang sebenarnya itu tidak perlu dipaksakan. Orang saya secara pribadi punya pengalaman juga berdiskusi dengan pendeta, dia bilang enggak begitu. Kalau saya tidak mengucapkan selamat Natal, pendeta tersinggung kan? Enggak usah, jangan ngomong gitulah. Iya, karena Anda juga tidak saya paksa mengucapkan Idul Fitri kan? Atau setiap Maulid Nabi, tolong ucapkan dong sama saya selamat Maulid Nabi. Kan enggak juga. Karena mereka juga nggak mengakui kebenaran Nabi Muhammad kok. Itu problemnya. Problemnya adalah masalah izah, ini penting. Maka kalau menurut sejarah setiap kali kapal perang Muawiyah bin Abu Sufyan itu mulai keluar dari Syam itu, maka semua penganut kafir dzimmi yang di bawah kekuasaan Islam itu dia pasti buka pintu dan jendela hormat kepada kapal Islam. Dulu ketika kita luar biasa Islam. Nah sekarang malah kita pula yang takut pula. Ini kan terbalik sih. Maka sekarang ada semacam keterpaksaan kita kalau nggak mau sama Natal kacau kayaknya. Apa yang kacau? Gak ada yang kacau tuh. Karena yang namanya toleransi itu bukan ikut serta. Toleransi itu adalah bisa hidup berdampingan dengan orang yang kita akui akidahnya salah dengan kita. Toleransi itu yang mendefinisikannya adalah Muhammad Najjar Harus dari Iran. Toleransi itu adalah kita bisa hidup berdampingan dengan orang yang akidahnya, keyakinannya kita anggap salah, kita yakin itu salah, tapi kita nggak mencela akidah dia. Itu toleransi. Toleransi bukan nanti tanggal sekian saya ikut ke rumah ibadah Anda, nanti Jumat ikut sholat Jumat ya, bukan gitu toleransi itu. Itu namanya bisa jadi sinkretisme.
menyamarkan semua agama supaya jangan tersinggung. Atau kalau kata Profesor Ahmad Rashidi namanya kebatinan. Kita beda di luar aja kok dalamnya sama-sama. Gitu kan, itu susah lah. Nah, pluralisme juga seperti itu. Makanya mereka menawarkan konsep namanya apa kalau sekarang itu sudah masuk ditarik ke budaya, namanya local wisdom, kearifan lokal. Maka akhirnya ada yang mengusulkan, udahlah agama di KTP hapus saja. Nanti yang nggak beragama tersinggung. Loh, sementara agama di Indonesia sudah ada, berarti luar itu yang nggak diakui lah. Kenapa mesti KTP yang sudah beragama itu dihapus misalnya? Ini kan juga agak-agak lucu gitu. Kan susah kalau sampai datang cerita lucunya di medsos tuh kan. Susah kalau agama kita nanti nggak dicantumkan, susah. Nanti ketika kita meninggal, taruh ke masjid, ustadznya nolak. Wah ini nggak ada agamanya kok ditaruh disolatkan di sini. Kasih kita ke gereja gitu. Nanti kata pendeta, ini kan nggak ada agama Kristennya. Sana dong ke pura. Kata orang Hindu, ini nggak ada agamanya. Terakhir sepakat ketua agamanya ini. Jadi kita letak kemana ini jenazah yang nggak ada agamanya ini? Kita taruh kolam ini aja. Jadi akhirnya dimakan oleh ini karena nggak ada agamanya. Agama itu identitas. Nah sekarang masalah identitas itu akan dilebur. Makanya sekarang kenapa itu terjadi? Tidakkah ada ulama yang menyuarakan jangan ikut? Udah ada. Sampai sekarang fatwa Natal bersama dari Buya Hamka juga nggak ada yang berani mencabutnya. Nggak ada yang berani mencabutnya. Yang ada berani melanggarnya. Ini repot. Kenapa? Karena yang sudah dirusak adalah otoritas keilmuan. Itulah salah satu paham liberal. Misalnya kita katakan begini, menurut pendapat Ibnu Katsir ini begini-begini. Nanti orang liberal bilang begini. Nah, Ibnu Katsir kan sudah meninggal. Saya juga boleh berpendapat, tapi mesti Ibnu Katsir. Ini namanya tidak menghargai otoritas ulama. Inilah yang sekarang problem konsep ilmu itu. Di dalam Islam harus kita menghargai otoritas seorang ulama dan kita harus patuh kepada ulama itu ketika dia berfatwa. Makanya fatwa itu perbedaannya adalah apakah fatwa mengikat atau tidak. Orang mengatakan fatwa itu mengikat, maka harus taat kepada fatwa itu. Fatwa itu tidak mengikat karena dia bisa berubah sesuai dengan perubahan waktu dan zaman dan tempat. Bolehlah itu qaul qadim, qaul jadidnya Imam Syafi'i. Itu terkait dengan fatwa, ijtihad beliau. Tapi kan ada yang tidak berubah dalam kondisi apapun. Tidak berubah. Jilbab, masa kondisi dingin wajib jilbab, kondisi panas buka jilbab. Enggak bisa. Ya sudah ijma ulama, jilbab itu wajib. Makanya kalau ada yang berpandangan berbeda, dianggap Anda keluar dari ijma ulama. Dan pendapat Anda berarti Anda syah, qaul syah, menyimpang, aneh. Jangan ikuti pendapat itu. Nah sekarang adalah ulama-ulama yang mutabar di Indonesia ini semua mengatakan bahwa tidak boleh mengucapkan itu. Tapi dia mengatakan kalau sudah mengucapkan kan boleh. Nah, masalahnya adalah sadud dari'ah di dalam konsep usul fikih itu dilanggar. Nah sekarang mungkin orang mengatakan sadud dari'ah itu apa? Kan jadi repot lagi gitu. Ketika ini nggak paham, jadi dia nggak merasa melanggar itu. Misalnya Sayyidina Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah itu mengatakan kepada para sahabat, jangan menikah dengan kaum ahli kitab yang perempuan. Sahabat ada yang bertanya, loh kenapa nggak boleh? Kan boleh, ini kan dalilnya. Nanti kalian tidak menikahi yang muslimah lagi. Ini loh, saya tidak mengharamkan kalian menikah dengan wanita ahli kitab, bukan. Ini sebagai satu tarian. Jangan sampai ini benteng ini jebol kemudian yang Anda lakukan lebih daripada itu. Nah sekarang kan kebablasan. Itu kemarin viral 5 video itu kan. Tiba-tiba datang kami dari santriwati pondok pesantren ini mengucapkan selamat Natal dan tahun baru pakai jilbab semua. Ini kan repot gitu. Tiba-tiba datang ayat suci berkumandang di gereja misalnya kan. Kemudian datang situ belobe segala macam dan ikut Natal, malam misa juga dia ikut. Lah, ini gimana? Tapi ketika keluar tanya, iman saya biasa saja kok. Siapa bilang? Anda kan menganggap iman Anda biasa saja gitu. Tapi kan kita sudah ada semacam yang kurang dalam kenapa sekarang saya jadi takut sama dia dulu kita berani mengatakan agama kami benar.
Nah di sini, jadi satu dariah itu penting. Bahkan Syekh saya lupa saya itu tebal sendiri disertasi di Yaman. Judul bukunya bagus sekali, saya ada di rumah itu, belum khatam baca bukunya. Menarik. Jadi satu dariah indah sahabat. Bagus sekali buku itu. Jadi inilah yang harus dipahamkan kepada umat itu. Makanya kita sebagai katakanlah mungkin tokoh-tokoh masyarakat, kita harus bisa membentengi kita dengan hal-hal yang seperti ini sehingga kita bisa memberikan solusi kepada jamaah, kepada umat. Yang ketiga itu butuh solusi itu. Sekarang kan kalau sudah mulai tanggal 20 Desember kan itu lagi. Yang lucunya yang ribut kita gitu. Yang ribut itu kita. Kiai ini nyerang kiai sana karena udah ada hal-hal lain. Sampai kata Buya Hamka, mendingan saya mundur dari ketua MUI daripada saya harus mencabut fatwa itu. Saya bertanggung jawab di hadapan Allah dari dunia sampai akhirat. Nah, sekarang yang ulama sekelas Buya Hamka dibilang radikal kan? Nah, radikal ini problem lagi nih. Nah, padahal radikal itu bagus kan? Ramah terdidik dan berakal. Nah, di Kamus Besar Bahasa Indonesia juga radikal itu bagus maknanya. Tapi radikal itu siapa yang mendefinisikan, siapa korban dengan konsep itu? Nah, itu jadi masalah itu. Makanya Noam Chomsky bagus ketika mengatakan bahwa setiap bicara radikalisme korbannya pasti umat Islam. Nah, mereka yang ribut-ribut, kita yang kena konsepnya, gitu kan? Jadi penting. Jadi sekali lagi banyak ulama yang menyuarakan ini, tapi selalu ada yang mengkonternya. Terakhir ingat tahun 2005 yang ketika MUI berfatwa bahwa pluralisme agama itu kan dibagi dua sama MUI. Pluralisme sosial itu namanya pluralitas, kita nggak menolak itu karena memang agama itu banyak. Ada namanya pluralisme religius, menyamakan semua agama, ini yang kami tolak, itu hukumnya haram. Terakhir datanglah Ulil Absar Abdullah mengatakan MUI itu tolol. Nah, coba bayangkan itu. Yang setuju dengan pendapat Ulil gimana? MUI tolol berarti. Meskipun dia setelah itu dikritik orang dan dia minta maaf pada MUI, tapi udah mengatakan tolol dulu. Ini yang namanya anti otoritas itu, dan itu adalah buah dari yang disebut dengan namanya apa istilah? Ada filosof Jerman namanya Friedrich Nietzsche, namanya nihilism, dan ada filosof namanya filsafat kematian Tuhan. Maka lahirlah konsep Superman. Anak-anak kita senang nonton film Superman itu dari Superman. Ingin menggantikan peran Tuhan dia di dalam dunia ini. Nihilisme itu artinya nihil, nggak ada yang bisa memegang kebenaran mutlak, nggak boleh. Agama apapun dan menganut apapun nggak boleh menganggap mutlak benar namanya. Nah ini yang itu namanya anti otoritas. Nah inilah sekarang yang disebarkan. Sepertinya sederhana, tapi aksesnya ke bawah itu berbahaya. Nah ini penting kita belajar kembali filsafat ilmu, kemudian filsafat Islam dan filsafat Barat itu penting sekali. Mudah-mudahan kita masih punya waktu untuk bisa menambah pengalaman yang seperti itu. Wallahu a'lam.